Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semua, untuk cerita pertama pada hari ini adalah mengenai kisah nyata Desa Bantir di tahun 1980, pengalaman mistis bertemu arwah tentara Belanda yang menyeramkan. Baik, ditunggu sebentar. Kali ini ada kisah menarik berjudul Kisah Nyata Desa Bantir 1980 tentang pengalaman mistis seorang bertemu arwah tentara Belanda yang cukup menyeramkan untuk dibayangkan. Penasaran? Simak kisahnya berikut ini. Jangan lupa siapkan kopi, cemilan untuk bisa mengikuti terus cerita ini. Jangan di skip. Baik, kita akan mulai ceritanya sebagai berikut. Desa Bantir adalah desa di sebelah barat lereng Gunung Ungaran. Desa itu terdapat peninggalan bangunan barak tentara Belanda yang dibangun pada tahun 1929 Masehi. Jadi sudah cukup lama ya teman-teman. Ini sebenarnya ini kisah ini diawali daripada bangunan yang telah berdiri pada tahun 1929. Cerita bermula dari keluarga kecil petani yang tinggal di desa itu. Pada malam hari setelah habis isya, turun hujan tak terlalu deras. Keluarga Bapak Parijo namanya sedang bersantai di dalam rumahnya yang sederhana. Pak Parijo di depan perapian tungku kayu sambil makan singkong. Sedangkan Mbok Wariem, sang istri, Mbok Wariem ini adalah sang istri dari Bapak Parijo. Sang istri duduk di kursi sambil menikmati kopi dan di depan lampu templok. Hujan malam itu semakin deras. Suara petir ikut menggerumu. Pak Parijo di depan perapian tungku sambil memikirkan tanggul sawahnya yang khawatir jebol oleh derasnya hujan malam hari itu. Dilanjut. Sekitar pukul 9 malam terdengarlah suara ketukan pintu. Tok, tok, tok. Kemudian Mbok Wariem, sang istri pun membuka pintu. Setelah pintu dibuka tak ada orang sama sekali. Malam hari itu sepi dan gelap karena saat itu belum ada listrik di desa itu. Pak Parijo bilang pada sang istri, "Kowe paling mung kerungonem yem." Artinya itu paling cuma pendengaranmu saja yem. "Wes Pak, ne turu wae, wes wengi ge, hawane adem." "Sudah Pak, tidur saja, sudah malam, cuaca dingin lagi," kata sang istri. Bapak Parijo masih kebayang tanggul sawah yang dikerjakan tadi siang, khawatir jebol oleh air hujan yang malam hari itu semakin deras. "Sesok wae to Pak nih," kata sang istri. "Kowe kuwi orang ngerti wong golek duit kok," jawab Pak Parijo. Mendengar jawaban Pak Parijo yang bikin sang istri ngambek, kemudian sang istri lanjut tidur. Tetapi tidak dengan Pak Parijo. Malam itu ia berniat menengok tanggul sawah. Sawahnya bergegas ia mengambil jas hujan dan cangkul serta lampu senter yang dibungkus plastik. Dengan hujan yang masih lumayan deras dan kilatan petir tak membuat niat Pak Parijo surut untuk menengok tanggul sawahnya. Belum sampai lokasi sawah yang ia tuju, Pak Parijo pun mendengar suara anak kecil menangis. Dicarilah sumber suara anak kecil yang menangis itu, dan Pak Parijo melihat kedua anak kecil itu usia 10 tahun, laki-laki dan perempuan. Tapi yang aneh, anak itu bukan anak warga lokal, tetapi anak-anak orang Belanda. Pak Parijo heran karena semalam ini daerahnya tak ada orang Belanda. Karena Pak Parijo heran
karena selama ini daerahnya tak ada orang Belanda atau orang asing. Iki anak sopo? Tanya Pak Parijo dalam hatinya. Kemudian Pak Parijo bertanya pada dua anak kecil itu, "Hei, kowe nopo bengi nangis? Cerak embung iki?" Tak ada jawaban dari kedua anak keturunan tadi. Kemudian perlahan kedua anak itu pergi meninggalkan lokasi. Pak Parijo melihat kalau dua anak tadi berjalan mengambang di atas embung air yang kedalamannya sekitar 3 meter dan perlahan hilang seperti tenggelam. Hujan semakin jadi. Suara petir bersahutan. Pak Parijo memutuskan berteduh di sebelah bangunan tua Belanda gedung bundar yang tak jauh dari jalan desa, sambil membetulkan lampu senternya yang mendadak mati. Suasana pun semakin menegangkan dan semakin menyeramkan. Saat berteduh di teras bangunan tua tersebut, dari dalam rumah Belanda tadi terdengar suara seperti orang bercakap-cakap. Kemudian dari dalam kamar mandi terdengar ada aktivitas orang mandi. Setelah senter selesai diperbaiki dan menyala kembali, Pak Parijo membuka pintu bangunan tua tersebut. Krek, 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 begitulah kira-kira suaranya. Kali ini tak terdengar suara orang berbicara seperti tadi. Lalu membuka kamar mandi, tak ada satu tetes pun air di dalam kamar mandi tersebut. Sambil merasa ketakutan, Pak Parijo berlari meninggalkan rumah. Apesnya kaki Pak Parijo tersandung patok yang malam hari itu benar-benar gelap dan licin jalannya. Saat terjatuh, badan Pak Parijo seperti ditindih barang yang begitu berat. Tak bisa bergerak. Sayup terdengar suara seperti serdadu Belanda berbaris memakai sepatu. Karena malam hari, suara kecil apapun terdengar jelas. Mata Pak Parijo melihat dengan sangat jelas. Malam hari itu ada beberapa barisan serdadu Belanda, tapi hanya setengah badan saja. Hanya pinggang ke bawah, sedangkan badannya sampai kepala tidak ada. Antara sadar dan tidak, Pak Parijo nggak bisa bangun dari ia jatuh. Belum hilang rasa takutnya melihat penampakan serdadu Belanda tadi. Selanjutnya Pak Parijo melihat sosok seorang berjalan tanpa kepala. Di tangan kanannya sosok itu memegang kepala manusia. Sangat menyeramkan. Di sisi lain, istri Pak Parijo di rumah menunggu sang suami dengan cemas karena hampir jam 2 malam sejak berangkat ke sawah, tak ada tanda-tanda suaminya pulang. Sang istri membangunkan kedua anak lelakinya bahwa menjelang pagi Pak Parijo yang tak lain ayahnya belum pulang. Sang anak yang bernama Sulistyo berinisiatif menyusul ayahnya, namun dicegah emaknya. "Sesok wae tole wong yo isih penting," kata ibunya. Demikianlah cerita singkat ini, dan ini masih akan bersambung di part kedua. Terima kasih, jangan lupa dibantu like, subscribe, and comment. Jangan lupa bantu dan dukung channel ini. Terima kasih.